Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung pada video Guru Mengajar pada mata pelajaran Matematika Peminatan untuk kelas 12 bersama Ibu Henrina Puspita Permana. Besar harapan Ibu kalian dalam keadaan sehat dan pastinya punya semangat yang luar biasa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Hari ini, materi yang Ibu sampaikan tentang turunan fungsi trigonometri. Sebelum masuk ke materi inti, ada beberapa hal yang akan Ibu sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, tentang tujuan kita mempelajari materi pada pertemuan hari ini. Setelah kalian mempelajari turunan fungsi trigonometri, diharapkan yang pertama, kalian dapat menggunakan prinsip turunan fungsi trigonometri sederhana. Yang kedua, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Untuk memudahkan kita memahami materi turunan fungsi trigonometri, maka kita membutuhkan beberapa pengetahuan prasyarat. Yang pertama, definisi turunan fungsi dengan konsep limit. Materi ini kalian dapatkan ketika kalian mempelajari turunan fungsi aljabar. Kemudian rumus trigonometri selisih 2 sinus dan selisih 2 kosinus. Kemudian yang ketiga, teorema limit fungsi trigonometri. Ini baru saja materinya kalian selesaikan pada video Guru Mengajar yang pertama untuk Matematika Peminatan di kelas 12. Dan yang keempat adalah rumus turunan perkalian dua fungsi dan rumus turunan pembagian dua fungsi. Yang keempat ini akan lebih sering dan banyak kita gunakan pada pertemuan kedua kita nanti untuk menurunkan fungsi trigonometri lanjutan. Kemudian, manfaat yang kita dapat setelah kita mempelajari turunan fungsi trigonometri. Aplikasi pengetahuan turunan fungsi trigonometri utamanya pada materi matematika lainnya. Ini kita gunakan sebagai pengetahuan prasyarat untuk mempelajari dan memahami yang pertama, penerapan turunan fungsi trigonometri. Materi ini akan kalian terima setelah kita menyelesaikan materi turunan fungsi trigonometri. Dan materi lanjutannya kita dapat gunakan pada waktu kita mempelajari integral fungsi trigonometri. Materi pada pertemuan kali ini ya merupakan pertemuan yang pertama. Materi pokoknya akan Ibu bagi menjadi 2 pertemuan. Pada hari ini kita akan bahas tentang turunan fungsi sinus dan fungsi kosinus. Sedangkan pada pertemuan kedua kita akan membahas turunan fungsi trigonometri lanjutan. Kita akan mulai dengan turunan fungsi sinus dan fungsi kosinus. Kedua fungsi ini akan kita turunkan menggunakan definisi turunan yang disyaratkan di nomor 1 pada pengetahuan prasyarat. Coba kita ingat-ingat ya, bentuk definisi turunan fungsi. Kalau fungsi kita y sama dengan fx, ingat bahwa turunannya itu didefinisikan. Notasi dari turunannya ini bisa menggunakan boleh menggunakan y aksen x, boleh juga menggunakan notasi f aksen x, atau menggunakan notasi dy per dx. Didefinisikan sebagai limit h mendekati 0 untuk fx ditambah h dikurangi fx dibagi h. Ya. Kita coba dengan turunan fungsi sinus. Ya, tadi kita sudah tuliskan definisi turunan fungsinya. Tentunya yang akan kita turunkan sekarang adalah fungsi fx sama dengan sin x. Kalau fungsi kita sin x, ya, fx kita sama dengan sin x, maka fx plus h kita adalah sin x plus h. Bentuk-bentuk ini akan kita substitusikan ke definisi turunan. Kita tuliskan, ya, fx plus h-nya kita ganti dengan sin x plus h, dan fx-nya kita ganti dengan
sin X. Perhatikan, kita memiliki bentuk selisih dua sinus. Ya, sin X ditambah H dikurangi sin X. Itu sebabnya kenapa kita membutuhkan di pengetahuan prasyarat rumus selisih dua sinus. Ini rumusnya. Sin A dikurangi sin B sama dengan 2 kali cos setengah A ditambah B kali sin setengah kali A dikurangi B. Ya. A yang akan kita pilih adalah ini, X ditambah H. Ini sebagai A. Dan B-nya adalah X. Kita substitusikan. Ya. Sin X plus H dikurangi sin X kita akan berubah menjadi 2 cos setengah kali. Ya, A-nya X plus H ditambah B-nya X dikalikan sin setengah kali A-nya X plus H dikurangi X. Seluruhnya dibagi H. Kita rapihkan, perhatikan, kita punya 2 nilai X ditambah 1 nilai H. Sedangkan di bagian belakang, X-nya saling menghabiskan, jadi tersisa H saja. Kita tuliskan. Bentuk kita sekarang adalah limit H mendekati 0 untuk 2 kali cos setengah dikalikan 2X ditambah H kali sin setengah dikalikan H, semuanya dibagi H. Perhatikan, kita bisa rapikan lagi, kita kalikan setengah dengan 2X, nanti kita punya X. Kita kalikan setengah dengan H, nanti kita punya setengah H. Demikian juga ini, setengah kita kalikan dengan H, nanti kita punya setengah H. Kita tuliskan. Ya, jauh lebih rapi. Limit H mendekati 0, 2 kali cos X ditambah setengah H kali sin setengah H. Kita kalikan dengan 1, kita pilih satunya berbentuk setengah dibagi setengah. Ya, setengah dibagi setengah bernilai 1. Bentuk ini akan kita kalikan dengan bentuk di depannya. 2 ini kita kalikan dengan setengah, nanti hasilnya jadi 1. Dan H ini kita kalikan dengan setengah, nanti hasilnya menjadi setengah H. Kita tuliskan. Kita tuliskan dalam 2 notasi limit yang terpisah. Notasi limit yang pertama, limit H mendekati 0 untuk cos X ditambah setengah H dikalikan limit H mendekati 0 untuk sin setengah H per setengah H. Ya. Nilai limit yang di depan itu boleh kita substitusi hanya mendekati 0. Ya, karena nilainya tidak 0 per 0. Nah, yang belakang, ya, Ibu yakin kamu masih ingat betul karena baru saja kamu selesaikan materinya di pertemuan matematika minat yang pertama bahwa limit H mendekati 0 untuk sin setengah H per setengah H bernilai 1. Kita tuliskan. Limit yang pertama bernilai cos X, limit yang kedua bernilai 1. Jadi kesimpulannya, kalau kita punya fungsi fx sama dengan sin X, maka turunan dari fungsi sin X adalah cos X. Simpan baik-baik dalam memori kalian, ini akan jadi turunan dasar untuk menurunkan fungsi trigonometri lanjutan. Kita lanjutkan dengan turunan fungsi kosinus, dengan definisi turunan fungsi yang sama. Tentu saja fungsi yang akan kita turunkan pada bentuk yang kedua, yaitu fx sama dengan cos X. Kalau fx yang sama dengan cos X, maka fx plus h-nya adalah cos X plus h. Kita substitusikan bentuk-bentuk ini ke definisi turunannya. Ya, fx plus h-nya kita ganti dengan cos X plus h, fx-nya kita ganti dengan cos X. Sekali lagi perhatikan baik-baik ya, ini kita punya bentuk selisih 2 kosinus. Akibatnya kita membutuhkan rumus selisih 2 kosinus. Di mana rumusnya adalah cos A dikurangi cos B sama dengan min 2 kali sin setengah kali jumlah kedua sudut
dikalikan sin setengah kali selisih kedua sudut. Sama dengan tadi, yang akan menjadi sudut A adalah ini, X ditambah H, dan yang akan menjadi sudut B-nya adalah X. Kita gunakan rumus selisih 2 kosinusnya untuk cos X ditambah H dikurangi cos X. Bentuk kita sekarang adalah limit H mendekati 0 untuk min 2 kali sin setengah kali A-nya X plus H ditambah B-nya X dikalikan sin setengah kali A-nya X plus H dikurangi B-nya X. Ya, kita rapihkan. Di bentuk sin yang pertama, sudutnya kita punya 2X ditambah H. Dan di bentuk sin yang kedua, kita punya H saja karena X-nya saling menghabiskan. Kita rapihkan. Ya, kemudian kita sederhanakan sekali lagi. Seperti tadi, ini setengahnya kita kalikan dengan 2X. Nanti kita punya X, setengahnya kita kalikan H. Nanti jadi setengah H. Demikian juga dengan ini. Setengah kali H, kita akan punya sin setengah H. Sama seperti tadi, kita kalikan dengan 1, dan nilai 1 yang kita pilih adalah setengah plus setengah. Oh, ya. Kita pilih, setelah kita rapikan tadi, ya. Setelah kita kalikan setengahnya ke dalam, setelah rapi, kita kalikan dengan bentuk setengah per setengah. Perhatikan, sama seperti tadi, negatif 2-nya kita kalikan dengan setengah. H-nya kita kalikan juga dengan setengah yang di bawah. Ingat ya, negatif 2 kali setengah tentunya nilainya negatif 1. Ini negatif 1 hasil kali dari negatif 2 kali setengah. Kita pisahkan dalam dua notasi limit. Limit yang pertama, limit H mendekati 0 untuk sin X ditambah setengah H, dikalikan limit H mendekati 0 untuk sin setengah H per setengah H. Sama dengan tadi, ketika nilai limitnya sudah tidak 0 per 0, kita boleh substitusikan hanya mendekati 0 untuk bentuk limit yang pertama. Untuk bentuk limit yang kedua, bentuknya persis sama seperti tadi. Menurut teorema limit fungsi trigonometri, nilai limitnya adalah 1. Kita tuliskan, ya, negatif kali limit yang pertama bernilai sinus dan limit yang kedua bernilai 1. Maka, ketika kita punya fungsi fx sama dengan cos, turunan dari fungsi cos adalah min sin x. Ya, turunan dari fungsi cos adalah negatif sin x. Kedua turunan fungsi trigonometri sudah kita dapatkan. Untuk membuat kalian lebih paham lagi, ya, kita coba berlatih dengan beberapa contoh soal. Ya. Soal yang pertama, Ibu punya fungsi fx sama dengan min 3 sin x. Soal yang kedua, serupa tapi tak sama. Ibu punya fx sama dengan akar 7 kali cos x. Kita akan menggunakan sifat turunan fungsi. Ini, bentuk ini kalian dapatkan ketika kalian mempelajari turunan fungsi aljabar. Ya, perhatikan bentuk umumnya. Bentuk umumnya adalah C kali fx. Nanti turunannya C-nya tetap, kemudian fx-nya kita turunkan. Perhatikan, di soal kita punya, di nomor 1, kita punya C-nya negatif 3, kemudian fx-nya sin x. Ya, C-nya tetap negatif 3. Cari turunan dari sin x. Ingat ya, turunan dari sin x adalah cos x. Jadi hasilnya adalah negatif 3-nya tetap. Turunan dari sin-nya adalah cos x. Jadi hasilnya negatif 3 kali cos x. Sekarang yang kedua, fx sama dengan akar 7 cos x. Ya. C-nya akar 7, ini nanti tetap. Dan turunan dari cos adalah negatif sin. Kita tuliskan, ini perhatikan. C-nya tetap akar 7,
Dan negatif sin adalah turunan dari cos. Kita tuliskan hasilnya jauh lebih rapi. Jadi, turunan dari akar 7 cos X adalah min akar 7 sin X. Paham ya? Kita lanjutkan. Yang ketiga, fungsi kita adalah fx sama dengan 3 kali sin 2x. Agak berbeda sedikit. Bentuk sifat turunan mana yang kita pakai? Perhatikan. Ya. Ini ada notasi komposisi fungsi. Kita bentuk umumnya ini, ya. Ini bentuk umumnya ada C-nya. Pada soal kita nomor 3, C-nya adalah 3. Ya. Kemudian yang jadi fx adalah sin 2x. Yang menjadi gx adalah 2x. Nanti C-nya tetap. Kemudian turunkan fungsi fx-nya, turunkan fungsi sin 2x-nya. Turunan dari sin adalah cos. Sudutnya tetap 2x. Baru terakhir, turunkan gx-nya, turunkan 2x-nya. Turunan dari 2x adalah 2. Kita tuliskan. Nah, perhatikan. 3, ini tadi konstanta ya, tetap. Cos 2x adalah turunan dari sin 2x. Dan 2 ini adalah turunan dari 2x. 2 hanya boleh dikalikan dengan 3. 2 tidak boleh dikalikan dengan 2x yang ada di depannya. Itu sebabnya Ibu beri kurung, supaya kalian lebih berhati-hati tidak mengalikannya dengan 2x. Kita rapikan. Karena 3 kali 2, 6, maka hasil akhirnya adalah 6 cos 2x. Kita coba bentuk yang serupa dengan soal nomor 3, masih menggunakan sifat turunan yang sama. Ya, perhatikan, ini C-nya adalah negatif 5, fx-nya adalah cos setengah V dikurangi 3x, gx-nya adalah setengah V dikurangi 3x. Ini perhatikan, C-nya tidak berubah, tetap, min 5-nya tetap. Cari turunan dari cos min sin. Sudutnya tetap, setengah V dikurangi 3x. Kemudian baru cari turunan dari setengah V dikurangi 3x. Turunan dari setengah V tentu saja 0 karena dia konstanta, dan turunan dari min 3x adalah negatif 3. Kita coba tuliskan. Ini, perhatikan. Negatif 5 adalah konstanta, tetap kita tuliskan negatif 5. Min sin adalah turunan dari cos dengan sudut yang tetap setengah V min 3x. Dan negatif 3 adalah turunan dari min 3x. Sekali lagi, kalian hanya diizinkan mengalihkan negatif 3 dengan negatif 5. Hasilnya positif 15. Kemudian dikalikan dengan min sin. Akibatnya, hasil akhirnya adalah negatif 15 kali sin setengah V dikurangi 3x. Mudah ya? Oke, kita lanjutkan soal nomor 5. Perhatikan baik-baik. Selain C, selain fx, selain gx, seperti bentuknya sudah kita pelajari tadi, yang berbeda ada memuat pangkat. Di nomor 5 ini memuat pangkat 3. Lihat satu lagi, sama ya. Ada konstantanya C, ada fx-nya cos, ada gx-nya V dikurangi X, tapi ada pangkatnya 2. Nah, kita gunakan sifat turunan yang ini. Ya, perhatikan ada konstantanya, ada pangkatnya, ada fungsi f-nya, ada fungsi gx ya. Nanti ketika menurunkan C-nya tetap, n-nya dengan konsep turunan fungsi aljabar, pangkat itu turun ke depan ya, di depan konstanta. Kemudian jangan lupa pangkatnya dikurangi 1.
fungsinya tetap. Kemudian cari turunan dari fungsi sin dengan sudut yang tetap. Baru terakhir cari turunan dari Gx, yang jadi Gx adalah 2x plus sepertiga V. Ya, orang mengenalnya dengan dalil rantai, karena diturunkannya berantai. Kita coba dengan soal nomor 5 terlebih dahulu. Untuk memudahkan menurunkan penulisannya, kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Jadi pangkat 3-nya kita simpan di luar. Ini nilainya sama ya. Sin pangkat 3 2x plus sepertiga V dengan sin 2x plus sepertiga V dipangkatkan 3 nilainya sama. Ini memudahkan kalian nanti untuk menurunkan pangkat ini ke depan konstanta. Ya. Jadi akar 2-nya nanti tetap. Kemudian turunan dari sin, ingat cos dengan sudut yang tetap. Ya. Jangan lupa 3-nya sudah kita turunkan ke depan konstanta akar 2. Ya. Kemudian jangan lupa pangkatnya dikurangi 1. Baru kalian mencari turunan dari sin, yaitu cos 2x ditambah sepertiga V. Terakhir kalian cari turunan dari 2x plus sepertiga. Kita coba. Ya, ini konstanta. Akar 2-nya tetap. 3 ini dari pangkat. Ya, Ibu sudah sampaikan pangkat ini kita turunkan ke depan konstanta. Fungsi sinusnya tetap, tapi pangkatnya berkurang 1. Fungsi sinusnya tetap, sudutnya tetap, pangkatnya berkurang 1. Baru dikalikan turunan dari fungsi sin. Turunan dari fungsi sin adalah cos, dengan besar sudut 2x plus sepertiga V. Terakhir, kita cari turunan dari 2x plus sepertiga V. Ya, turunan dari 2x plus sepertiga V adalah 2. Kita rapikan, kita kalikan konstantanya seluruhnya ada akar 2, ada 3, ada 2, total konstantanya 6 akar 2. Kali sin 2x plus sepertiga dipangkatkan 2, kali cos 2x plus sepertiga V. Coba perhatikan penulisan berikutnya. Apa yang berbeda? Kita kembalikan ke bentuk seperti soal asalnya, ya. Cosnya kita simpan di depan karena jauh lebih sederhana, ya. Dia tidak ada bentuk pangkatnya. Jadi jawaban akhirnya turunan dari fungsi akar 2 sin pangkat 3 untuk 2x plus sepertiga V adalah 6 akar 2 kali cos 2x tambah sepertiga V kali sin kuadrat 2x plus sepertiga V. Kalau kalian bertanya, Bu, boleh pakai jawaban yang sebelumnya, yang ini, yang pangkat 2-nya di sini? Boleh, silakan saja. Tapi biasanya lebih sering kita menggunakan notasi yang pangkatnya di sini. Kita coba nomor 6 ya, karena kan bentuk soalnya serupa. Perhatikan. Ini konstanta ya, 6-nya. Ini N. Fungsinya F-nya adalah cos, G-nya V dikurangi X. Kita tuliskan bentuk yang serupa dengan soal nomor 5 untuk memudahkan kita menurunkan. Ini nanti konstantanya tetap 6. Kemudian pangkat 2 ini kita turunkan ke depan. Ya, jadi 6 kali 2, 2 kali 6 sama saja. Cosnya tetap dulu, karena kita akan mengurangi pangkatnya dengan 1. Itu konsep pada fungsi aljabar. Setelah pangkatnya dikurangi 1, baru kita cari turunan dari cos. Turunan dari cos adalah negatif sin. Sudutnya tetap V dikurangi X. Terakhir, cari turunan dari V dikurangi X. Turunan dari V dikurangi X adalah min 1. Ya. Kita coba tuliskan supaya lebih jelas. Nih. Ini konstantanya 6. Ini dari pangkat yang kita turunkan ke depan. Fungsi cosnya tetap. Pangkatnya kita kurangi dengan 1.
Baru kita tuliskan turunan dari fungsi cos. Ingat, turunan dari fungsi cos ini adalah min sin. Sudutnya tetap V dikurangi X, dan turunan dari V dikurangi X adalah negatif 1. Kita rapikan, kita punya 12 kali min sin kali min 1. Jadi total seluruhnya adalah positif 12. Cosnya berpangkat 1, sinnya juga berpangkat 1. Kita tuliskan. Ya. Hasil akhirnya, turunan dari fungsi fx sama dengan 6 cos kuadrat untuk V dikurangi X, hasilnya adalah 12 kali cos V dikurangi X kali sin V dikurangi X. Mudah-mudahan jauh lebih bisa dipahami dengan contoh yang kedua. Kita coba contoh soal yang ke-7. Ya. Perhatikan, dua-duanya muncul, fungsi sinusnya muncul, fungsi kosinusnya juga muncul. Ini kita akan menggunakan sifat turunan perkalian dua fungsi. Jadi kita punya dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi sin, fungsi yang kedua adalah fungsi cos. Ya, coba masih ingat? Ya. Kalau kita punya perkalian dua fungsi U kali V, maka turunannya adalah U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Ya, biasanya ketika menghafalkan rumus, Ibu tidak menyebutkan X-nya supaya lebih simpel. Fx sama dengan U kali V, F aksennya adalah U aksen kali V plus U kali V aksen. Yang belakang mau V aksen kali U juga boleh. Ya. Kita pilah-pilah. Ya, kita punya U. U kita adalah sin 1/4 V dikurangi 2X. Kita cari turunannya. Turunan dari sin adalah cos. Sudutnya tetap 1/4 V min 2X. Kemudian turunan dari 1/4 V min 2X adalah min 2. Kita tuliskan. Ya, ini turunan dari sin adalah cos. Dan turunan dari 1/4 V min 2X adalah min 2. Kita rapihkan, ya. Min 2 kita simpan di depan. Tidak boleh dikalikan ke 1/4 V min 2X. Jadi jawaban akhirnya adalah turunan dari fungsi U min 2 cos 1/4 V min 2X. V-nya adalah cos X ditambah V. Ya. Tentu saja turunan dari cos adalah min sin. Sudutnya tetap X ditambah V. Turunan dari X ditambah V adalah 1. 1 boleh dituliskan, boleh juga tidak. Ya. Kita substitusikan nilai-nilai ini ke sifat turunannya. Perhatikan. Ini yang pertama yang di depan ini adalah siapa? U aksen. Ini V. Ini U. Ini V aksen. Ya, kita rapihkan. Suku yang pertama, koefisiennya negatif 2. Kali cos 1/4 V min 2X kali cos X plus V. Suku yang kedua, koefisiennya min 1. Ini ya, di belakang ini ada negatif. Ya, itu sebabnya ini jadi min. Negatif sin 1/4 V dikurangi 2X kali sin X plus V. Kita sudah gunakan sifat perkalian, sifat turunan perkalian dua fungsi. Kita akan lebih pahami lebih dalam nanti dalam latihan soal ya. Contoh yang ke-8. Kalau tadi perkalian dua fungsi, contoh yang ke-8 ini adalah pembagian dua fungsi. Ingat ya, kalau kita punya rumus, kita punya bentuk fungsi U per V, maka turunannya adalah U aksen kali V dikurangi. Ya, kalau tadi di perkalian di jumlah, di sini dikurangi U kali V aksen. Kemudian, jangan sampai lupa, seluruhnya masih dibagi dengan V dipangkatkan 2. Kita pilah-pilah dulu seperti tadi. Yang jadi U adalah negatif cos 3X tambah setengah V. Kita cari turunannya. Ingat ya, konstantanya tetap. Jadi min ini tetap, tidak berubah. Tetap ada nanti.
Kemudian cari turunan dari cos. Ingat, turunan dari cos adalah min sin. Sudutnya tetap 3x plus setengah V. Kita tuliskan. Ini. Min yang ini dari konstanta yang di atas. Dari sini. Ini adalah turunan dari cos 3x plus setengah V. Turunan dari cos adalah min sin. Sudutnya tetap 3x plus setengah V. Baru terakhir cari turunan dari 3x plus setengah V, yaitu 3. Kita punya min kali 3. Total seluruhnya jadi positif 3 kali sin 3x plus setengah V. Itu U aksennya. Kemudian V-nya. V kita adalah sin 1/6 V dikurangi 2x. Ya. Turunan dari sin cos. Sudutnya tetap 1/6 V min 2x. Kemudian kalikan turunan dari 1/6 V min 2x. Turunan dari 1/6 V min 2x adalah negatif 2. Kita tuliskan cos ini turunan dari sin. Negatif 2 ini turunan dari 1/6 V dikurangi 2x. Negatif 2 kita pindahkan ke depan. Ingat, tidak boleh dikalikan dengan 1/6 V min 2x. Di total seluruhnya negatif 2 kali cos 1/6 V dikurangi 2x. Kita masukkan ke rumus turunannya. Perhatikan. Ini adalah U ya. U aksen, maaf. U aksen. Ini V dikurangi. Ini U. Ini V aksen. Terakhir jangan lupa fungsi V-nya yaitu sin 1/6 V dikurangi 2x dipangkatkan 2. Dipangkatkan 2. Kita rapihkan. Suku yang pertama, koefisiennya 3, dikalikan sin 3x tambah setengah V kali sin 1/6 V dikurangi 2x. Kemudian suku yang kedua, ada min kali min 2. Ya. Jadi hasilnya adalah negatif 2. Ini hasilnya adalah negatif 2. Fungsinya cos 3x plus setengah V kali cos 1/6 V min 2x dibagi seluruhnya dengan sin kuadrat dari 1/6 V min 2x. Ya. Sampai sini sudah dianggap cukup sederhana. Bagaimana? 8 soal yang sudah kita coba pahami, ya. Nanti akan jadi lebih jelas ketika kalian mencoba mengerjakan tugasnya, ya. Mudah-mudahan 8 soal ini bisa mewakili, membuat kalian bisa memahami dan bisa mengerjakan latihannya dengan jauh lebih baik. Sebelum kita tutup, kita coba rangkum apa saja yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ya, hari ini kita membahas turunan fungsi sinus dan turunan fungsi kosinus. Keduanya menggunakan definisi turunan fungsi dengan konsep limit. Ya, karena fungsinya berbeda, tentu saja bentukannya juga berbeda. Ya, yang sinus menggunakan selisih 2 sinus, yang kosinus menggunakan selisih 2 kosinus. Ini rumus selisih 2 sin dan selisih 2 kosinusnya. Ya. Dari sana kita dapat bahwa turunan dari fungsi sinus adalah kosinus dan turunan dari fungsi kosinus adalah min sinus. Ya. Ibu tidak menyebutkan sudutnya, itu hanya semata-mata untuk memudahkan Ibu dalam menghafal. Kalau penyebutan yang benar, yang baik, tentu saja kalau fungsinya fx sama dengan sin x, maka turunannya adalah cos x. Dan ketika fungsinya fx sama dengan cos x, maka turunannya adalah min sin x. Ya. Oke. Ini ya, simpan dalam memori kalian baik-baik. Ini akan jadi modal
utama ketika kita menurunkan fungsi trigonometri lanjutan. Dari dua materi pokok yang akan kita bahas tadi, yang direncanakan kita bahas, kita sudah membahas pada pertemuan hari ini. Yang pertama itu turunan fungsi sinus dan kosinus. Dan yang kedua ini nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, bisa jadi bahan untuk memudahkan kalian mengerjakan tugas. Ya, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Dan ingat, bahasan selanjutnya adalah turunan fungsi trigonometri lanjutan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.